Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kiranya kebahagiaan, hati yang penuh dengan damai sejahtera, berlimpah ruah memenuhi batin kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya, mari kita tunduk kepala, satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, oleh karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami masih ada. Kami masih dimampukan untuk membuka mata kami, menggerakkan seluruh fisik kami, dan mengawali pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam doa dan mendengarkan sabda firman-Mu. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Jamalah hati kami, perasaan kami, seluruh hidup kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk berjuang mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berseru. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berita firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam renungan pagi hari ini adalah iman yang dikerjakan. Iman yang dikerjakan akan menghasilkan hidup. Itu berarti iman yang tidak dikerjakan berarti tidak hidup, alias mati. Pagi ini saya hendak mengundang sahabat saya, teman saya yang bernama Pak Cucu. Ya, saya pakai dulu masker saya. Pak Cucu, ya, Bu. Ini saya punya makanan kecil untuk Pak Cucu. Apakah Pak Cucu berkenan menerimanya? Mau, Bu. Silahkan diambil makanannya aja. Nah, Pak Cucu, saya pengen Pak Cucu langsung memakannya. Boleh. Enak, Bu. Oh, enak ya Pak Cucu ya? Enak, Bu. Makasih, Bu. Oh ya, saya mau tanya Pak Cucu. Ya, Bu. Kok Pak Cucu berani-beraninya makan pemberian dari saya? Berani, Bu. Nggak takut mati keracunan? Enggak, Bu. Kenapa?
Karena saya sudah mengenal ibu yang memberikan ini. Oh, jadi tanpa khawatir, tanpa rasa curiga, tanpa ada perasaan takut, nanti jangan-jangan aku mati keracunan makan makanan ini? Enggak, Bu. Enggak ada? Enggak ada. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih ya Mas Cucu. Terima Sudah kasih, Bu. menerima snack kecil dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana Pak Cucu yang tidak ragu-ragu menerima pemberian saya. Bahkan ketika saya minta Pak Cucu untuk melakukan yang saya kehendaki, yakni menikmati pemberian saya, ia tidak ragu, ia tidak takut, ia tidak khawatir, jangan-jangan aku mati ketika menerima, memakannya, atau melakukan apa yang saya kehendaki. Alasannya hanya satu, karena Pak Cucu mengenal saya dengan baik. Begitu pula ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang hidup. Iman berarti percaya. Percaya itu tumbuh oleh karena Bapak, Ibu, dan saya mengenal siapa Tuhan kita. Maka kita berani hidup di dalamnya. Kita berani melakukan apa yang menjadi perintahnya. Apakah rasa percaya atau iman yang Bapak, Ibu, dan saya punya itu hidup? Kita kerjakan? Atau sebaliknya, kita percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, tapi rasa percaya itu tidak pernah kita pelihara. Maka kita akan menghasilkan iman yang mati. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki iman yang hidup? Iman yang kita kerjakan? Sedangkan firman Tuhan memberitahu setiap kita bahwa tanda-tanda orang yang memiliki rasa percaya atau iman yang hidup adalah ketika ia rela memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan pengorbanan. Bukan sekedar rela, tapi penuh pengorbanan. Alkitab berkata di bagian ayat yang keempat, karena iman atau karena rasa percaya, maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel memberikan persembahan bukan sekedar berdasarkan kerelaan, tapi juga rela untuk berkorban. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah Bapak, Ibu, dan saya dijumpai pribadi-pribadi yang rela memberikan persembahan dengan kerelaan penuh pengorbanan? Atau hanya sebatas kita memberikan persembahan kepada Tuhan sak-sae, hanya sak dremo. Apa itu sak dremo? Sekedarnya. Ya kalau saya sempat melayani, saya akan mempersembahkan pelayanan saya. Saya akan memberi kalau saya sempat memberi, kalau tidak, ya tidak. Apakah itu yang dinamakan dengan persembahan penuh kerelaan? Tentu tidak. Mari, hari ini kita belajar. Berilah persembahan kepada Tuhan. Entah itu persembahan keuangan kita, persembahan tenaga kita, persembahan pikiran kita, ide-ide kita, seluruh tenaga kita. Mari kita persembahkan dengan kerelaan yang disertai pengorbanan. Maka Bapak, Ibu, dan saya dijumpai tanda bahwa kita memiliki iman yang hidup, iman yang dikerjakan. Lalu yang kedua, tanda bahwa Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang hidup atau iman yang dikerjakan adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya dijumpai hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan? Karena Tuhan
sudah terlebih dahulu mencari Bapak, Ibu, dan saya. Dan Tuhan menemukan kita. Tapi kadang-kadang kita yang menjauh dari Dia. Kita yang lari dari Dia. Kita bersembunyi dari Dia. Entah itu alasan karena merasa aku tidak layak. Atau kebalikannya, kita merasa sombong, tidak butuh Tuhan lagi. Semuanya baik-baik saja, ekonomi lancar meskipun pandemi. Kesehatan baik sekalipun banyak virus corona. Pekerjaan malah semakin menguntungkan mungkin. Atau kebalikannya. Ibu bapak, ketika kita dalam keadaan berlimpah dalam berkat, kadang pun kita juga gampang lupa bahwa itu semua anugerah dari Tuhan. Atau bahkan mungkin saat Bapak, Ibu, dan saya terpuruk oleh karena pandemi tahun ini, mari kita justru semakin mencari Dia, semakin mendekat kepada Dia. Jadi dalam segala perkara, dalam segala keadaan, carilah Tuhan, temuilah Dia dengan segenap hati kita. Dan Ia berkenan untuk Bapak, Ibu, dan saya temui. Setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, entah dalam pujiannya, dalam doa, dalam pelayanannya, dalam pengabdiannya, temuilah Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang memiliki iman yang hidup adalah ketika dijumpai hidup dalam ketaatan. Abraham taat kepada Tuhan. Henok hidupnya berkenan kepada Tuhan karena ketaatannya. Bapak, Ibu, firman Tuhan sudah berulang kali kita dengarkan. Firman Tuhan berulang kali kita baca. Firman Tuhan berulang kali kita ucapkan. Firman Tuhan berulang kali kita tuliskan, kita hafalkan. Tetapi apakah dijumpai Bapak, Ibu, dan saya taat atas setiap firman Tuhan? Patuh. Taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Mari kita bukan sekedar hanya berteori. Tapi mari kita belajar mengerjakan setiap perkataan firman itu dengan sepenuh perjuangan kita. Entah di dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam masyarakat, dalam hidup rumah tangga. Mari kita belajar, kerjakan perkataan firman itu. Ketika hati sedang marah, hati sedang patah, sedang susah, sedang berlimpah berkat, sedang tertawa, mari kita belajar tetap taat pada perintah Tuhan. Memang kita tidak mungkin melakukan semua firman Tuhan ini dengan sempurna. Tapi Tuhan melihat seberapa jauh Bapak, Ibu, dan saya berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan kesempurnaan hanya miliknya Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan setiap perjuangan hidup kita. Tetap semangat, tetap berbahagia, sekalipun pandemi belum berakhir. Tapi percayalah Bapak, Ibu, semuanya pasti bisa melewati pandemi ini bersama dengan topangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami tidak memungkiri bahwa seringkali iman kami hidup, kadang juga mati. Bahkan cenderung iman kami rapuh ya Tuhan. Karena kami pribadi yang lemah. Kami membutuhkan Tuhan yang kuat, Tuhan yang sempurna. Untuk menopang kelemahan kami, menopang kerapuhan kami. Supaya saat kami jatuh berantakan, iman kami berantakan, Engkau memegangnya. Tuhan, kami bersedia untuk Tuhan tuntun. Khususnya ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Ada di antara saudara-saudara kami yang sedang pecah hatinya. Oleh karena tiba-tiba kehilangan orang yang dicintai pulang ke rumah Tuhan. Karena sakit penyakit atau terpapar COVID-19. Peganglah hatinya, teguhkanlah pengharapannya.
Kuatkanlah untuk bisa melewati perkara yang tidak mudah ini. Hiburkanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang menghadapi isolasi mandiri. Tuhan pelihara dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Bagi Bapak Ibu yang dirawat di rumah sakit, kuatkanlah Tuhan, sentuhlah, jamalah, sembuhkanlah. Kami berdoa bagi yang terguncang ekonominya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang menghadapi kebangkrutan oleh karena faktor pandemi tahun ini. Bukakanlah aliran berkat, bukakanlah pintu-pintu berkat. Tuhan pelihara hidup anak-anak-Mu. Yang sedang susah hati hiburkanlah, yang lemah kuatkanlah. Yang sedang galau, terangilah hatinya. Terima kasih Tuhan, kami berseru, kami berdoa. Kami memohon hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.